Ande-ande lumut. Alkisah, di Jawa Timur terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayang Negara dan putranya Pangeran Panji Asmarabangun. Sementara Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayang Rana dan putrinya yang cantik, Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmarabangun dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Tak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Serang! Kita hancurkan Jenggala! Penjaga Kerajaan Jenggala kaget oleh serangan tersebut. Kerajaan musuh menyerang. Aku harus segera melapor. Pertempuran sengit antara dua kerajaan pun tak terhindarkan. Putri Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang. Aduh, sepertinya kerajaan ini bakal kalah. Aku harus bersembunyi. Ia pun segera melarikan diri, meninggalkan Kerajaan Jenggala untuk bersembunyi. Ia akhirnya berhenti di sebuah desa yang terletak jauh dari Kerajaan Jenggala. Ia menghampiri sebuah rumah. Maaf, saya tersesat. Apakah saya boleh tinggal di sini untuk sementara waktu? Biarkan dia tinggal di sini. Jadi sekarang bisa yang mau disuruh-suruh. Ya sudah. Tinggal di rumah Nyi Intan, Kleting Kuning selalu disuruh-suruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh ketiga saudarinya. Sementara itu, Pangeran Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuh. Seorang pengawal datang membawa kabar baik. Ampun Baginda, hamba menemukan gadis yang mirip dengan istri Baginda. Benarkah? Antarkan saya sekarang juga. Bersama pengawalnya, Pangeran Panji menuju ke desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Ia juga mengganti namanya menjadi Ande-ande Lumut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tiba di desa Dadapan. Di desa itu, ia tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rondo yang baik hati. Esok paginya, Sang Pati memberi pengumuman sayembara pencarian jodoh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar sayembara ini pun terdengar sampai ke telinga anak-anak Nyi Intan. Kakak-kakak, di sebelah desa sana ada sayembara. Seorang pangeran mau mencari jodoh. Ayo kita ikutan. Anak-anak Nyi Intan pun akhirnya berencana ikut sayembara itu demi meraup kekayaan sang pangeran. Namun tidak dengan Kleting Kuning. Kleting Abang, Kleting Ijo, dan Kleting Biru segera bersolek untuk mengikuti sayembara itu. Wah, kalian cantik sekali. Saja kami cantik, kamu juga mau ikut sayembara? Yang benar saja, dia pakaian aja tidak punya. Masa mau berjodoh dengan pangeran? Lebih baik kamu cuci pakaian kita di sungai. Benar juga, Kak. Kleting Kuning akhirnya ditinggal sendiri. Ia pergi ke sungai untuk mencuci pakaian kotor. Tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh seekor bangau yang bisa bicara. Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan untuk mengikuti sayembara. Sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Belum sempat Kleting Kuning membalas perkataan bangau, bangau itu pergi terbang meninggalkannya. Apakah benar yang dikatakan bangau tadi? Apakah Kakanda sedang mencariku? Atau sedang mencari istri baru? Aku akan memastikannya. Ia pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap.
Sementara itu, Kleting bersaudara terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang sangat deras. Mana ini kak, airnya sangat deras, tidak ada perahu yang kalau aku juga tidak tahu. Di sebuah sungai tiba-tiba seekor kepiting raksasa muncul dari dalam sungai. Ada kepiting raksasa. Apa maumu? Tenang gadis-gadis cantik. Namaku Yuyu Kangkang. Aku akan membantumu untuk menyeberang. Tapi aku punya syarat. Yaitu kalian harus menciumku. Kleting bersaudara pun berdiskusi. Bagaimana ini kak? Kita ikuti sajalah permintaan dia agar kita bisa menyeberangi sungai. Ketiga gadis pun mencium Yuyu Kangkang. Setelah itu, Yuyu Kangkang dengan cepat menyeberangkan mereka bertiga. Lama setelah itu, tibalah Kleting Kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu, muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Kleting Kuning. Jika ingin menyeberang, kau harus menciumku. Namun, jawaban Kleting Kuning berbeda. Tidak, aku tidak mau menciummu. Kleting Kuning pun mengambil cambuk yang diberikan si bangau. Dicambukkannya ke arah sungai. Seketika, air sungai itu surut. Yuyu Kangkang pun dibuat kaget olehnya. Bagaimana mungkin? Air sungaiku surut. Yuyu menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan tumpangan untuk menyeberang tanpa syarat. Tolong ampuni aku. Sebagai gantinya, aku akan mengantarmu dengan gratis. Kleting Kuning pun diantarkan oleh Yuyu Kangkang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuyu bahkan mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, Kleting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Pangeran, apakah Anda tertarik dengan salah satu dari kami? Maafkan aku, tetapi aku tidak memilih salah satu di antara kalian. Hah? Apa kita tidak cantik? Kalian cantik, tetapi aku sudah memilih wanita yang berbaju kuning itu. Apa? Apa aku? Betapa kagetnya mereka saat pangeran memilih Kleting Kuning. Tidak bisa, dia hanya seorang budak. Iya benar, dia bukan siapa-siapa, pakaiannya aja jelek dan lusuh. Iya benar, ini tidak adil. Ketahuilah, aku tidak memilih di antara kalian. Kalian telah mencium Yuyu Kangkang, hanya wanita itulah yang berani menolaknya. Aku menghargai pangeran telah memilihku untuk menjadi permaisuri, tetapi kedatanganku ke sini hanya untuk mencari suamiku. Mencari aku? Pangeran Panji Asmarabangun membuka penyamarannya. Maaf Kanda, aku hanya berniat untuk sembunyi, tapi malah aku tersesat. Apa istriku? Demikianlah Pangeran Panji Asmarabangun dipertemukan kembali dengan Putri Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan Jenggala. Mbok Rondo yang telah membantu pangeran turut diajak tinggal di kerajaan Jenggala. Pesan moral dari cerita ini adalah hati yang cantik lebih utama daripada paras yang cantik. Jadilah anak perempuan yang baik hati, sopan, dan bisa menjaga diri, supaya kalian bisa mendapatkan teman-teman yang baik pula.